Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Selamat Bu. pagi semuanya. Pagi, Bu. Sudah siap Pagi, Bu. Hah? Pagi sayang. Sudah siap dengan soal-soalnya? Siap, Bu. Hari ini Ibu utamakan dulu yang laki-laki. Jadi pertanyaan Ibu semuanya Ibu lemparkan kepada laki-laki. Kemudian apabila laki-laki tidak bisa menjawab dengan benar, misalnya jawabannya salah, baru Ibu lemparkan ke siapa saja yang siap menjawab. Boleh laki, boleh perempuan, ya. Paham maksudnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Sudah siap dengan soal-soalmu? Sudah siap dengan soal-soalnya? Nah, loh. Udah, Bu. Ada soal semuanya, coba angkat soal, aktifkan kameranya, angkat semua soalnya di dalam tunjukkan menggunakan layarnya. Abi, coba soalnya mana? Mana soalnya, Abi? Mana soalnya? Ini nilainya langsung di sini loh. Aduh. Ini 9A ya. Ini ulangan hariannya di sini loh. Ini ulangan harian 1 loh ini. Oke. Abi, mana soalmu? Abi, kok tidak nyahut? Nah, ini sudah 16 menit nih. Abi, kalau ada, jawab ada. Kalau tidak, biar Ibu lemparkan Tidak ke ada. yang lain. Hah? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Belum nulis, Bu. Kan tadi Ibu suruh kalau tidak di copy, di fotokopi, atau di print, atau dicatat. Iya, Bu. Kamu bisa baca soalnya tidak? Bisa, Bu. Oke, silakan baca. Nomor berapa, Bu? Nomor 1. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Setelah semuanya selesai menunggu 1-2 hari untuk melihat hasil percobaan yang telah dibuat. Dengan catatan setiap hari kita selalu melihat apakah ada perubahan pada masing-masing tanaman pacar. 1. Objek yang digambarkan pada teks berupa pacar air. C. Objek yang digambarkan pada teks tersebut adalah pacar air. Objeknya. Ada jawaban lain? Yang abu kegiatan percobaan. Kegiatan percobaan. Oke, Ibu pending semua ya. Dengarkan. Setelah semuanya selesai menunggu 1-2 hari untuk melihat hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaan apa berarti? Berarti percobaan apa? Pacar air. Percobaan pacar air. Ya, percobaan pacar air. Dengan catatan setiap hari kita selalu melihat apakah ada perubahan pada masing-masing tanaman pacar air. Nah, ini kan yang ditanyakan objek yang digambarkan. Kalau objeknya berarti tentang pacar air. Pacar air. Ya, tapi kalau kegiatannya baru perubahan, ya. Jadi jawabnya adalah C. D. Nah, ya. Kemudian lanjut nomor 2 Ahmad Berkah. Jadi jawabnya C ya, yang nomor 1. Iya, Bu. Nomor 2 Ahmad Berkah.
Jangan lama-lama, udah 18. Kalau tidak bisa, dia katakan langsung tidak bisa. Biar Untuk kita menyatakan ya. Ulang. Untuk nomor 2, untuk yang digambarkan pada teks tersebut berupa untuk menyatakan teks semacam itu perlu untuk dilakukan menyatakan teks semacam itu perlu dilakukan pengamatan langsung. ya, pengamatan langsung ya. C, Bu. Ya, C, betul. Ahmad Berkah. Ya, lanjut. Lanjut. Akmal. Bentar, Bu. Jangan lama. Pokoknya siapkan, kan sudah tahu urutan namanya kan? Untuk menjawab soal nomor 3 dan 4, perhatikan tabel berikut. Tanaman pacar air yang akarnya masih utuh. Pada pangkal batang, dalamnya mulai terlihat ada pembuluh yang berwarna biru. Daun dan perubahan tampak berwarna biru. Pernyataan yang sesuai dengan cuplikan tersebut adalah yang A, Bu. Saya boleh menggunakan fakta-fakta tentang perubahan pacar air. Betul. Ya, betul ya. Jawaban Akmal Kholif ya? Ya, Bu. Ya, bagus. Lanjut. Ardi, nomor 4. Cepat-cepat. Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Tidak Kalau ada, Bu. tidak ada, lanjut ke siapa? Ardi tidak ada, berarti Argi. Iya, Bu. Siap-siap, Aziz. Azri. Lanjut. Topik yang diungkapkan dalam teks tersebut adalah tentang A. Perubahan pada tanaman pacar air. Topik yang diungkapkan dalam teks tersebut adalah tentang A. Kamu katakan A ya, perubahan pada tanaman pacar air. Lihat, perubahan yang terjadi, di situ kan ada nomor tanaman, perubahan yang terjadi pada hari ke-1, perubahan yang terjadi pada hari ke-2. Jadi, topik yang diungkapkan dalam teks tersebut adalah tentang apa? Kalau kamu katakan tadi perubahan pada tanaman pacar air, itu daun dan pembuluh. Pada pangkal batang, lihat ya, nama tanamannya tanaman pacar air yang akarnya masih utuh. Perubahan yang terjadi pada hari ke-1. Pada pangkal batang, di dalamnya mulai terlihat ada pembuluh yang berwarna biru. Tentang berwarna biru ya, berwarna biru. Nah, pada hari yang kedua, daun dan pembuluh tampak berwarna biru. Berarti di sini yang disorotinya tentang apa, Nak? Nah, topik yang diungkapkan dalam teks tersebut adalah tentang apa? Perubahan pada, tadi kamu katakan apa? Halo? 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 Tadi kamu jawab apa? Ardi? Argi ya, Argi. Iya, Bu. Tadi kamu Iya, Bu. jawab apa? Yang A, Bu. Yang A. Perubahan pada tanaman pacar air. Nah, ada jawaban lain? Halo, tidak ada jawaban lain? Loh, kok tidak ada? Perubahan pada tanaman pacar air. Kalau kita buat jawabannya A, perubahan pada tanaman pacar air, ini kan masih umum. Nah, sementara di sini kan perubahan yang terjadi pada hari ke-1, pada hari ke-2. Jadi mana yang lebih tepat?
Yang D bukan sih, Bu? Ya, perubahan warna pada nih, perubahan warna pada pembuluh tanaman ya. Ini kan materinya kan tentang pacar ya, pacar. Tapi di situ ada perubahan yang terjadi pada hari ke-1, pada hari kedua. Nah, jadi di sini perubahan warna. Jawabnya adalah dodol ya. Siapa yang bersama menjawab? Yang perempuan. Ilona, Bu. Siapa? Ilona. Ilona. Ya? Oh ya, Ilona. Oke. Ilona. Jawabnya adalah D ya. Nomor 5. Nomor 5, Argi. 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 Itu nomor 4 tadi saya, Bu. Oh, kamu sudah berarti Argi ya. Oh, Ardi tadi tidak ada ya. Berarti Ajis nomor 5. Pertama, ada plankton, fitoplankton, atau dua bentuk kehidupan yang sangat kecil melalui mikroskopik, dan diatom di dasar rantai makanan. Bentuk kehidupan kecil ini merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, rebon atau udang kecil, dan ikan-ikan kecil. Cuplikan teks itu menjelaskan B, rantai makanan. Rantai makanan ya. Plankton, ada plankton, fitoplankton ya. Dua bentuk kehidupan yang sangat kecil ataupun mikroskopik dan diatom di dasar rantai makanan. Bentuk kehidupan kecil ini merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen. Nah, mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, rebon, dan ikan-ikan kecil. Yang namanya rantai makanan kamu tahu? Si A memakan si B memakan si C memakan si D. Itu kan rantai makanan kan? Terus kamu perhatikan ada tidak seperti itu? Ada, Bu. Pada kata? Dari mereka merupakan mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar. Iya. Jadi di situ ya. Jadi nomor 5 itu jawabannya adalah rantai makanan ya. Ajis ya. Lanjut Azri. Azri? Masalah yang baca, Bu. Iya. Masalah yang tepat untuk dikembangkan menjadi teks adalah yang B, pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Ya, bagus. Siapa ini? Ajri, Bu. Azri ya. Azri, bagus. Daniel? Daniel? Jangan lama-lama, kalau lama Ibu lewatkan. Contoh rumusan tujuan percobaan yang benar. A. Memperoleh gambaran tentang pengaruh air terhadap pertumbuhan bunga melati. B. Membuat contoh tentang jenis-jenis hewan pemakan. Jawabannya D, Bu. Apa itu? Melakukan langkah-langkah di lingkungan. Soal nomor-nomor 7. masalah yang 7. Nomor 7. Iya, Bu. Nomor 7. Oh ya, nomor 7. Contoh rumusan tujuan percobaan yang benar. Melakukan langkah-langkah percobaan sederhana di lingkungan sekolah. Langkah-langkah percobaan apa? Tujuan percobaan. Kamu lihat dulu, buka buku paketmu. Lihat contoh laporan. Tujuan percobaan. Di situ dibuatnya apa? Coba lihat dulu, semuanya buka dulu buku paket tentang menulis laporan. Lihat laporan tujuannya. Lihat tujuan laporan. Bagaimana bunyinya? Untuk mengetahui jaringan silam pada tumbuhan. Nah, itu yang mana nih? Masukmu, kamu menjawab langsung. Enggak, ini yang dipakai. Oh, yang dipakai kan? Ulang sayang. Untuk mengetahui jaringan silam pada tumbuhan.
Ada tujuannya kan. Kalau ini melakukan langkah-langkah, ya tidak tepat dong. Ya, siapa jawab itu? A, Bu. Ibu. A itu siapa? Mungkin Melisa, Bu. Melisa ya, Melisa. Melisa dapat nilai. Jadi jawabnya A ya. Memperoleh gambaran tentang Iya, Bu. hidup. Iya, Melisa dapat nilai 1 ya. Oke, lanjut. Berarti si Daniel tidak dapat nilai. Enggar itu laki perempuan. Enggar perempuan. Padran. Ayo. Saya, Bu. Ya, kalau lama-lama ibu ganti. Lanjut. Salah satu fondasi laporan percobaan adalah keberadaan landasan teori. Manfaat teori di dalam suatu laporan percobaan adalah sebagai inti percobaan yang abu. Ada jawaban lain? Lauren, Bu. Saya D, Bu. Loren. Sumber rumusan masalah, Bu. Sumber rumusan masalah. Yang benar adalah Loren ya? Barusan. Iya, Bu. Loren ya. Nah, perhatikan, itu kamu berarti kan tidak baca itu, buku penulisan laporan itu. Nah, kan dikatakan di sini tadi, salah satu fondasi laporan percobaan adalah keberadaan landasan teori. Lihat dong, apa manfaat landasan teori? Jadi sudah jelaskan bahwa manfaat landasan teori itu adalah sumber rumusan masalah. Paham, Nak? Paham, Bu. Halo. Nah, Paham, Bu. ingat. Ya, Bu. Manfaat landasan teori adalah sumber rumusan masalah. Dibuat, dicatat ya. Besok Ibu uji apa itu manfaat landasan teori, apa itu tujuan, apa itu ini, harus tahu. Nah, ini kan teori yang ada di dalam buku paket. Sekarang kita membahasnya dalam bentuk soal. Nah, jadi yang benar adalah sumber rumusan masalah. Dari sinilah kita beranjak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Nah, ini tadi siapa yang jawab tadi? Si Loren ya? Iya, Bu. Oke, sudah masuk nilainya. Oke, lanjut nomor 9. Siapa ini sekarang nih? Iqbal ya? Tadi kan Padlan nggak dapat ya? Padlan. Tadi kan Padlan kan? Bu. Iya, Bu. Nah, sekarang Iqbal. Siap-siap Jonathan. Iqbal nggak ada, Bu. Tidak Oh. ada, Bu. Tidak masuk ya? Oke, Ya. berarti Jonathan. Dari mana kamu tahu jawabannya, Dek? Coba dijelaskan. Dengarkan ya, penjelasan Ibu. Kalau tidak bisa kamu jelaskan ya. Tapi jawabannya benar. Ya, jawabannya benar adalah dodol. Mengapa di A salah? A salah pengaruh pemanasan terhadap kandungan mineral dalam air. Nah, untuk menuliskan judul laporan, simak semuanya ya. Setiap kata, awal kata ya, setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Kamu dengar? Dicatat bila penting. Setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Kecuali, nah ada kata kecualinya ya. Nah, kecuali penggunaan kata penghubung. Ya. Kecuali penggunaan kata penghubung. Kata depan, kata penghubung, kata sandang, kata seru. Nah, itu semuanya menggunakan huruf kecil. Paham?
Halo? Lagi mencatat ya, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ingat ya. Ya, Bu. Jadi jawabannya D karena pada kata terhadap kita gunakan huruf kecil dalam huruf kecil, ya. Paham itu? Paham. Kecuali kata depan itu posisinya di awal, maka dia huruf besar. Nah, contoh judul ya, judul. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang apa biasanya? Kuat. Nah, Kuat. terdapat jiwa ya, terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini mana ini yang berapa huruf besar kamu ketahui di situ? Berapa huruf kapitalnya coba? Di dalam tubuh. Tadi apaan, Bu? Di dalam tubuh yang sehat ya tadi ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. 5, Bu. Apa saja? Di dalamnya D-nya, terus D. Sehatnya S-nya. Ya. Jiwanya J-nya. Ya. Sama kuat yang K-nya, Bu. 4 apa 5? 5, Bu. Di 1 ya. Terus apa lagi? Dalam Tubuh. Di dalam tubuh. Di dalam D-nya tubuh. Siapa nih yang mau Tubuhnya. menjawab? Ya, satu-satu loh, dapat nilai loh. Siapa dulu yang mau menjawab nih? Yang Loren barusan tadi dulu, katanya Bu. 5 tadi siapa itu? 5. Loren. Coba, Bung Ren. Di dalam D-nya. Di. Nah, D 1. Di dalamnya atau di? Di. Di ya, Di. 1. Enggak, di dalamnya digabung, Bu. Di dalam. Digabung. Salah. Haha, lewat. Di dalam. Berarti kan di situ merupakan kata depan kan, bukan kata sambung, bukan bukan imbuhan. Dipisah. Iya, ini aja sih ya. Tadi kalian belum jawab. Iya, di dalam terpisah, Loren. Iya, Bu. Di dalam. Terus apa lagi? Tubuh. Ya. Sehat. Jiwa. Ya. Jiwa kuat. Iya. Benar. Tadi jawaban si Lauren 5. Memang benar 5 kan? Cuman penulisannya yang salah ya, Nak. Ya dah, Ibu kasih nilai 5 ya. Ibu kasih ke nilainya tetap ke si Lauren ya, karena dia hanya dalam penulisan yang salah tadi ya. Penggabungannya ya, Nak. Jadi di dalam di situ bukan imbuhan. Kalau imbuhan dia baru digabung. Di dalam menyatakan tempat kan. Kalau menyatakan tempat, Lauren, itu tulisannya dipisahkan. Di dalam, di luar, di samping, di Medan, di kampung, di luar kota. Nah, itu kan menunjukkan asal ataupun tempat ya. Jadi itu penulisannya huruf kecil, dipisahkan. Ya. Paham semua? Ini semuanya loh. Ini kita belajar tentang ejaan. Ya, tentang ejaan ya. Nanti kalau kamu kita itu di akhir tahun nanti, kamu mungkin tidak UN tapi membuat karya tulis loh. Jadi jangan salah-salah. Nah, jadi seperti itu, bentuk di karena posisinya di awal kalimat, maka dia menggunakan huruf kapital. Paham? Halo? Paham ya? Nah, seperti kata dalam huruf kecil, yang huruf kecil, ya. Paham ya? Jadi bentuk judul laporan di soal nomor 9 itu adalah yang benar pengaruh pemanasan terhadap kandungan mineral dalam air. Terhadap dalam itu menggunakan huruf kecil. Jadi jawabannya adalah dodol ya. Jawaban siapa tadi? Si Lauren ya. Oke, lanjut.
siapa lagi nih? Kiana itu laki ya? Kiana. Kiana laki bukan najis. Oh iya laki. Kiana, ayo silakan Kiana. Nomor 10. Kiana? Nggak ada. Oh tidak ada. Tidak ada, lanjut ke Lutfianda. Tidak ada, Bu. Tidak ada juga. Walah. Berarti M. Ardiansah? Tidak ada, Bu. Waduh. Nisrina, Novia, Nujul. Ini Nujulul laki perempuan? Oh, perempuan ya. Ragil. Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada. Rahmanda? Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, berarti ke perempuan. Ibu mulai dari Adinda Siti Fadilah. Iya, Bu. Ya, ayo jawab nomor 10, Nak. Ya. Pencemaran air banyak sekali kita lihat terutama di kota-kota besar. Air merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Air banyak sekali diperlukan untuk berbagai aktivitas kehidupan manusia. Air yang terdapat di alam tidak ada yang betul-betul murni. Selalu ada saja zat-zat yang bercampur di dalamnya. Persoalan yang dibahas dalam cuplikan itu adalah A. Pencemaran air. Jawabnya adalah pencemaran air. Ya, Siti Fadilah. Oke, lanjut ke Ainuna. Iya, Bu. Fakta yang dapat dimasukkan ke dalam laporan hasil percobaan adalah menurut perkiraan para ahli ada sekitar 1.500 jenis ular. Ini dengar ya. Di dalam laporan ada fakta, ada opini, kan begitu kan? Halo, semuanya menjawab. Ya, Bu. Ya. Iya, Bu. Jadi kalau fakta berarti itu nyata. Ya tidak? Dijawab. Fakta itu nyata kan? Fakta nyata. Berarti ya sudah terjadi ciri-ciri kalimat fakta kan? Ciri-ciri kalimat fakta sudah terjadi. Ada bendanya, dapat dibuktikan. Itu diantara lain ciri dari kalimat fakta. Nah, kalau dikatakan menurut perkiraan itu sudah fakta. Opini ya. Jadi siapa yang tahu jawaban nomor 11? Laki perempuan boleh. Ya, Bu. Bu, saya belajar lagi, Bu. Laki-laki. Siapa yang bertanggung jawab? Saya, Bu. Saya butuh siapa? Ajis. Iya, Bu. Silakan. Yang D, Bu. Ular ternyata akan mengejar tempat-tempat yang bercahaya. Itu ya? Iya. Berbahaya, Bu. Ular ternyata akan mengejar tempat-tempat yang bercahaya. Berbahaya. Ada jawaban lain? Bu, saya, Bu, Ainuna. Ainuna ya? C, Bu. Binatang yang Coba. pada umumnya dapat berfungsi ikut menyeimbangkan. Ya, jawabnya adalah C. Menyeimbangkan alam, berfungsi ikut menyeimbangkan alam. Nah, jawabnya adalah C ya, Nuna. Lanjut nomor selanjutnya, nomor 12. 12 berarti Aisyah ya? Aisyah. Iya, Bu. Ini kamu tugasmu baru tugas 1 loh. Tugas 2 dan 3 belum masuk itu. 2, 3, 4. Bu, hari ini, Bu. Pokoknya semuanya nih. Cepat. Ayo langsung. 12. Nomor 12 dulu. 12. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Larutan homogen tidak menampakkan bidang batas atau satu fase antara pelarut dengan zat terlarut. Contohnya larutan garam dapur, larutan asam cuka, dan larutan air kapur. Larutan memiliki sifat tertentu sesuai dengan sifat zat terlarut. Ada larutan bersifat asam seperti larutan asam cuka, ada bersifat basa seperti larutan air kapur, dan ada bersifat netral. Cuplikan itu berkenaan dengan penelitian percobaan tentang masalah A. Jenis-jenis larutan.
Ya, jawabnya adalah jenis-jenis larutan. Aisyah ya, Aisyah Sarah ya. Ini kamu kehadiranmu pun kurang ya, Aisyah. Sebentar Ibu bahas kembali ya, yang tadi soal nomor 11, jawaban si Ajis tadi, ular ternyata. Nah, kata ternyata ini loh, Ajis, membuat itu ragu ya, itu masih berupa pendapat ya. Ajis? Iya, Bu. Ajis? Kata ternyata tadi ya, menunjukkan dia itu sebagai pendapat ya. Sudah? Nomor 12 jawabnya adalah A. Sekarang nomor 13 dijawab oleh siapa nih? Siapa lagi ya? Oh ya, Enggar. Enggar? Ya, Bu. Tuangkan susu cair ke dalam kantong plastik kecil, kemudian tutup dengan rapat. 2. Masukkan es batu serta garam ke dalam kantong plastik kantong ukuran besar. 3. Masukkan kantong plastik kecil yang berisi susu cair tadi ke kantong plastik besar. Langkah-langkah tersebut berkaitan dengan uji coba pembuatan yang B, Bu, es krim. Jawabnya adalah B, es krim ya. Anak-anak ini sudah selesai ya waktu kita ya? Kayaknya sih. Sudah ya? Kayaknya. Sudah. Oke lah, kita lanjut nanti pertemuan kita berikutnya ya. Hari Kamis ya, Bu? Iya, Bu. Hari Kamis ya, Kamis. Oke ya, makanya lain kali cepat-cepat menjawabnya. Kalau tidak ada, Iya, Bu. tidak bisa, Bu, tidak bisa gitu. Biar bisa dilempar ke yang lain ya anakku ya. Oke ya, Bu. ini Ya, baru Bu. nomor 13 kita ya. Ingat, nomor 13 Ya, Bu. sudah selesai ya. Oke sayang ya. Ibu akhiri pertemuan kita dengan ucapan selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Pagi. Pagi.